Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rizky Fitri Ardiana. Saya NPM 1811005008. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mempraktekkan kegiatan layanan BKP atau bimbingan kelompok, dan saya menjadi seorang PK guna memenuhi tugas pada mata kuliah implementasi bimbingan kelompok teknik round robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Baik Ibu, alhamdulillah baik. Oke. Ini teman-teman lagi pada di rumah ya? Kayaknya lagi nyantai. Di kosan Bu. Oh, di kosan. Oke. Iya, Bu. Lagi Ya, persiapan. Oh, di rumah. Oh, berarti ada yang di rumah, ada yang di kosan gitu ya. Oke, berarti lagi nggak sibuk ya, lagi longgar, lagi free begitu ya? Iya. Oke. Iya Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu, dan di sini Ibu yang akan memimpin. Oke? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oh ya, teman-teman, tahu nggak kita lagi melakukan kegiatan apa? Enggak, Bu. Gak tahu Bu. Oke, ini tuh kita sedang melakukan kegiatan BKP atau bimbingan kelompok. Nah, tahu nggak sih BKP itu apa? Enggak Bu. Oke, Bimbingan Ibu jelasin kelompok. ya. Kayak yang tadi Ibu bilang. Iya, maksudnya tuh yang gimana bimbingan kelompok itu apa sih gitu? Oh, belum tahu. Bu. Oke, Ibu jelasin ya. Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu layanan BK yang diperuntukkan untuk peserta didik, membantu peserta didik, atau di sini tuh biasa disebut AK atau anggota kelompok dalam pengembangan bidang PSBK atau pribadi sosial belajar dan karir melalui dinamika kelompok. Nah, di BKP ini juga itu tuh ada tujuan umum sama tujuan khususnya. Nah, tujuan umumnya itu yang pertama untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi, atau di sini itu yang lebih dikembangkan itu komunikasinya, karena di sini kan kita kan saling berkomunikasi begitu. Nah, untuk tujuan khususnya sendiri itu adalah untuk memberikan kesempatan-kesempatan pada AK atau anggota kelompok untuk belajar hal-hal baru yang berhubungan dengan bidang PSBK tadi begitu. Bisa dipahami teman-teman atau mau diulang lagi? Oke. Nah, Lumayan. Oke. Nah, sebelum kita memulai lagi, di sini juga Ibu mau ngingetin BKP ini juga ada beberapa tahapan-tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaannya itu ada 4. Yang pertama itu tahap pembentukan, terus tahap peralihan, tahap kegiatan, lalu ada tahap pengakhiran. Nah, di tahap kegiatan itu ada beberapa aturan main yang harus kita sepakati. Dan di sini kan Ibu kan menggunakan teknik round robin ya. Teknik round robin itu nanti ada salah satu AK, salah satu teman-teman yang menjadi notulen selama kita diskusi nanti. Nah, nanti yang selain notulen, nanti kan satu yang jadi notulen. Nah, nanti yang lainnya itu akan memberikan pendapat secara bergantian, urut secara jam dinding, arah jarum jam. Kok jam dinding? Arah jarum jam begitu. Jadi dari kanan ke kiri. Nah, berhubung di sini itu Ibu itu aja ya, sesuaikan dengan yang di layar Ibu aja. Yang di sebelah kanan Ibu itu, yang paling sebelah kanan itu ada apa? Ini namanya Mbak Melia, terus ada ini, ada Mbak Hesti, lalu Mbak Anggi, lalu Mbak Iva, dan terakhir Egi Rizky Fitri. Nah, pokoknya itu.
Oke, dan terus juga nanti kalau mau mengutarakan pendapat atau apapun itu, atau mau izin atau mau apa, itu dianjurkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu begitu. Lalu kalau mau mengutarakan pendapat juga itu jangan menyela. Jadi kalau ada yang sedang berbicara itu jangan menyela omongan yang sedang berbicara begitu. Lalu di sini teman-teman beda itu ya, beda kelas atau sama nih kelasnya? Kan Bu. Sama Bu. Oh sama? Ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Ada yang sama, ada yang beda kali ya, berarti ada beberapa yang beda kelas, Iya, ada Bu. yang selepas. Oke, berarti belum semuanya kenal dong ya. Berarti kita kenalan dulu aja ya. Di sini Ibu kenalannya mau nyanyi aja, biar lebih seru begitu. Nyanyinya gini. Nama saya Ega, hobi saya membaca, asal saya dari Semarang. Halo teman-teman gitu. Nama saya Ega, hobi saya baca, asal saya dari Semarang. Halo teman-teman. Gitu. Oke. Dipahami? Oke, siapa dulu nih Bisa. yang mau kenalan? Iya Bu. Oke, silakan Mbak yang kerudung hitam. Nama saya Erba, hobi saya nulis, asal saya dari Pemalang. Halo teman-teman. Halo Mbak Erba. Oke, terima kasih Mbak Erba. Halo. Oke, selanjutnya siapa yang mau berkenalan lagi? Saya. Oke, silakan Mbak. Nama saya Anggi, hobi saya nyanyi, asal saya dari Batang. Halo teman-teman. Halo Mbak Anggi. Oke, Halo. terima kasih Mbak Halo. Anggi. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Saya, silakan Bu. Mbak. Iya, silakan. Nama saya Hesti, hobi saya nulis. Salah. Ulangi Bu. Ulangi. Oke. Nama saya Hesti, hobi saya baca, asal saya Brebes. Halo teman-teman. Halo Mbak Halo. Hesti. Terima kasih Mbak Hesti. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Oh iya, silakan Mbak. Nama saya Iva, hobi saya masak, asal dari Kendal. Halo Mbak Iva. Terima kasih Mbak Iva. Oke, yang terakhir ya. Ini Mbaknya. Kok kameranya dimatiin? Iya, yang namanya Egy Rizky Fitri, silakan. Wah, mirip sama Ibu. Oke, Itu di mana? oke, kami mendengar. Oke. Oke, silakan Mbak. Tangan ya, Bu ya. Oke, Jelas kok, Mbak. Silakan Mbak. nama saya Vino. Halo, saya dari Palembang. Hobi saya mancing. Halo teman-teman. Halo Dengar nggak? Mbak, siapa Ervi? Viro. Kok Edi juga? Viro. Oh Mbak Viro. Halo Mbak Viro. Oke, soalnya namanya di sini Egy Rizky Fitri Ardiani ya. Atau menggunakan nama saudaranya, mungkin ya akun Itu namanya saudaranya. kembaran saya. Oh begitu. Oke, baik. Oh, namanya Egy sama Viro ya, kembaran.
Iya, berarti Egi Viro ya. Jauh banget ya, rumahnya Palembang. Iya, luar itu ya, luar apa sih provinsi ya? Luar Jawa nih. Beda-beda, iya juga benar. Jauh betul. Oke, nah kita tadi udah kenalan ya, Ibu rasa cukup untuk perkenalannya. Kita juga udah saling mengenal, walaupun hanya nama doang ya. Nanti sambil jalan aja ya. Nah di sini Ibu juga mau menjelaskan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan aturan main. Nah di sini juga di BKP itu ada asas-asas tertentu. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman di sini sukarela ya, nggak ada paksaan sama sekali. Sukarela. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu adalah asas keterbukaan. Jadi, nanti teman-teman kalau mau menyampaikan sesuatu silakan secara terbuka saja, jangan ada yang ditutup-tutupi. Lalu ada asas kegiatan. Jadi, di sini teman-teman silakan untuk aktif berpartisipasinya, jangan pasif begitu. Lalu ada asas kenormatifan. Normatifan itu mengikuti aturan main yang sudah kita sepakati tadi. Lalu ada asas kedinamisan, lalu yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jikalau di sini ada sesuatu hal yang misal apa ya kayak menjelaskan, memberikan kayak pengalamannya begitu, itu teman-teman dimohon jangan disebarluaskan keluar dari forum ini begitu. Tapi kalau kayak ilmu-ilmu bahan diskusi yang sekiranya itu umum dan membantu teman-teman, silakan boleh di-share begitu ya. Oke, lalu Ibu itu ingin menawarkan kesepakatan waktu. Di sini Ibu punya waktu 30 sampai 45 menit. Teman-teman pilih yang mana? 30 Bu, 30 menit. Oke, 30 sepakat teman-teman? Sepakat. Oke, baik. Oke. Sepakat. Iya, Mbak. Siapa tadi? Rofi. Sepakat. Viro. Hero. Oh, Viro. Ya, maaf ya. Ibu agak lupa begitu ya. Oke, berarti Oke. Iya, baik. Berarti ini itu ya. Tadi kan juga udah perkenalan, kita udah saling kenal. Lalu di sini juga Ibu akan menjelaskan bahwa di BKP ini kita itu akan membahas sesuatu yang sedang hits begitu, yang kekinian. Nah, di sini tuh juga ada yang namanya itu topik tugas. Jadi ada 2, topik tugas sama topik bebas. Nah, topik tugas itu adalah topik yang sudah Ibu persiapkan untuk kalian diskusikan, begitu, untuk kita diskusikan. Lalu ada topik bebas yang sebelumnya belum Ibu persiapkan. Jadi nanti teman-teman saling memberikan pendapat begitu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, memberikan topik tugas begitu. Ibu akan memberikan topik yang judulnya itu pentingnya berpikir positif. Kenapa Ibu memilih topik ini? Karena di situasi pandemi sekarang ini, Ibu kira banyak ya teman-teman yang berpikirannya itu negatif begitu. Kan kita kan juga jarang ketemu, kita ketemunya juga virtual kayak begini, kita online begitu kan. Jadi kayak untuk kayak misal chattingan begitu, chattingan itu kayak mungkin untuk menangkap maksudnya itu lumayan sulit begitu daripada bertemu langsung. Jadi Ibu kira topik berpikir positif, pentingnya berpikir positif di masa pandemi itu penting begitu. Oke, teman-teman sudah siap belum untuk melangkah ke tahap selanjutnya? Siap. Iya, Bu. Oke, baik. Kita langsung aja masuk ya kalau teman-teman udah siap. Nah, di sini ada yang mau bersedia untuk menjadi notulen? Saya. Oke, Mbak Eba ya. Oke, berarti Mbak Eba jadi notulen. Ya. Oke, di sini urut tadi Ibu kan sudah bilang kalau Ibu itu ya menggunakan teknik round robin. Nah, di sini berubah posisinya.
yang di sebelah kanan ibu itu ada Mbak Erba, tapi Mbak Erba sebagai notulen, berarti Mbak Erba nanti hanya mencatat begitu. Lalu nanti di setelahnya itu ada Mbak Hesti ya. Mbak Hesti, Mbak Iva, Mbak Hai Bu, iya. Viro. Oke, Mbak Viro, lalu terakhir ada Mbak Anggi begitu. Berarti nanti Ibu sebutin saja ya, biar lebih enaknya aja begitu. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sih berpikir positif itu apa sih? Silakan Mbak Hesti. Saya Bu, Iya. Mbak Hesti silakan. berpikir positif. Pengertiannya gitu Bu. Iya, ha-ha. Kalau nggak salah nggak apa-apa ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya berpikir positif itu kita berpikir secara hal-hal yang baik-baik saja. Misalkan ya kalau ada sesuatu hal yang mengganjal ataupun masalah di dalam diri kita, ya kita berpikir secara baik. Mungkin ada hikmahnya, mungkin nanti setelah apa-apa nanti ada yang Oke, Mbak Hesti. Oke, sinyalnya mungkin terkendala ya. Oke, berarti menurutnya Mbak Hesti itu berpikir positif itu yang berpikirnya yang baik-baik begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Mbak Iva, silakan. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya berpikir positif itu kita mempunyai pikiran yang jernih atau sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, seperti itu, tidak memikirkan hal-hal yang lain yang tidak ingin kita lakukan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iva. Selanjutnya Mbak Viro, silakan. Oke, terima kasih Bu. Kalau menurut saya berpikir positif itu sama halnya di positive thinking, yaitu bahasa Inggrisnya ya. Maksudnya tuh kayak kita itu nggak berfirasat buruk, kita melihat semua itu dari sudut pandang yang berbeda Bu. Jadi nggak cuma satu sudut pandang itu tok kita lihat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Viro. Selanjutnya Mbak Anggi. Ya, berpikir positif itu ya kayak yang dikatakan teman-teman ya Bu, tapi Ya. saya lebih ke husnuzon. Oke, husnuzon. Ya. Husnuzon. Oke, baik. Ya, Oke, terima kasih Mbak Anggi ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kan definisinya ya, pengertian berpikir positif itu apa. Selanjutnya, apa sih manfaat dari berpikir positif sendiri? Silakan dimulai dari Mbak Hesti. manfaatnya itu kita nanti tidak terbebani gitu Bu. Oke, lebih enteng begitu ya, karena pikirannya nggak kayak gitu. Nggih Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hesti. Selanjutnya Mbak Iva, silakan. Kalau menurut saya manfaatnya itu kita menganggap semua hal yang terjadi ataupun masalah itu secara ringan seperti itu Bu, tidak menjadikan beban dalam hidup seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iva. Silakan Mbak Anggi di layar Ibu. Setelah Mbak Iva, Mbak Anggi dulu. Silakan Mbak Anggi. manfaat berpikir positif ya Bu. Iya, betul. Manfaatnya itu kita jadi tenang. Jadi nggak mikir ya jadi tenang gitu, nggak ada beban terus gimana ya? Yaudah intinya tenang gitu, tenang. Oke, tenang gitu ya. Oke. Tenang. Terima kasih Mbak Anggi. Selanjutnya Mbak Viro, silakan.
Iya, Mbak Viro silakan. Baik, terima kasih Bu. Kalau Iya. menurut saya, berpikir positif itu manfaatnya saya sama kayak saudari Anggi tadi ya Bu ya. Jadi pikirannya jadi tenang, damai gitu. Dan kita tenang. Aku macet ya. Oke. Bu, suara saya kedengeran? apa Terdengar, tidak ya, Bu? terdengar jelas. Oke, terima kasih Terdengar. ya Mbak Viro ya. Oke, setelah manfaatnya, contoh dari sikap berpikir positif itu apa sih? Silakan dimulai dari Mbak Hesti dulu. Aku silakan dari Mbak Hesti terlebih dahulu. Menyebutkan contoh dari berpikir positif sendiri. Siapa? Saya nge-submit aku. Oke. Oh. Oke, maaf ya karena tadi ada kendala sinyal sedikit begitu ya. Oke, Wes baurung sih ki. lanjutin. Sudah mulai saudari. Iya. Kita mulai lagi ya. Tadi kan itu ya Iya, sudah waktunya 6 menit membahas tentang apa sih itu berpikir positif, lalu manfaatnya itu apa. Nah, sekarang contoh dari sikap berpikir positif itu apa sih gitu. Ini di layar Ibu dimulainya dari Mbak Iva dulu. Silakan. Oke, baik. Kalau menurut saya sikap berpikir positif itu kita menjadi tidak panikan seperti itu Bu. Kan ini lagi sedang pandemi. Nah, awal-awal itu kita merasa panik bahwa wah, ini bahaya nih. Seperti itu. Nah, terus sekarang udah biasa aja Bu. Oke, baik. Lebih nggak panikan intinya gitu itu, ya, Bu, nggak tidak panikan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Iva. Selanjutnya Mbak Anggi, silakan. Sama Bu Ega. Bu, yang ditanyain apa ya Bu? Contoh berpikir positif ya? Iya, contoh sikapnya berpikir positif itu yang kayak gimana? Kayak contohnya tuh umpama nih, maaf nih ya, Mbak Vironi. Oke, silakan Mbak Anggi. Baik ya, contoh sikap berpikir positif itu gimana gitu ya Bu? Contoh nih, maaf nih ya Mbak Vironi ya. Aku contohnya nih, saya lagi ngobrol sama Mbak Vironi, tapi Mbak Vironi itu kok kayak setengah banget gitu, kayak gimana sih, atos gitu. Terus kan pasti kan saya kan sakit hati, emang salah saya apa sih gitu. Tapi saya mencoba untuk mungkin si Mbak Vironi kayak gini lagi ada masalah kali, jadinya kebawa ke dianya gitu, kayak gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Oke, selanjutnya setelah Mbak Anggi, Mbak Vironi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kalau menurut saya, contoh dari saya sendiri itu berpikir positif itu seperti kayak saya ya kayak Mbak Anggi itu. Jadi misal lagi ngobrol sama temen, terus tuh temennya tuh kayak cuek, terus kayak judge gitu. Nah, itu kan pasti berpikirnya tuh emangnya aku salah apa gitu kan sama dia. Terus saya mencoba untuk berpikir positif, mungkin dianya yang lagi bermasalah gitu. Jadi saya nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Begitu Bu. Oke. Bu Ega RFA. Terima kasih ya Mbak Vironi. Oke, selanjutnya Mbak Hesti, silakan.
Kalau dari saya, Bu, contoh berpikir positifnya, misal ada temen yang ngejek kita ataupun yang berkata kurang sopan ke kita, saya menanggapinya itu, oh itu bercandaan, oh itu cuma lucu-lucuan, begitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Hesti. Nah, oke, kita kan Sami, Bu. tadi, gimana? Sami-sami. Oh, oke, siap. Oke, Bisa nah tadi. Oke, baik teman-teman. Tadi kan kita udah itu ya membahas tentang definisinya, tentang manfaatnya, lalu tentang contoh sikap dari berpikir positif itu sendiri. Nah, kita games dulu mau nggak untuk ya meregangkan otot-otot yang sudah menegang tadi, gimana? mau dong, Oke. Ibu. Di sini itu ya. Ibu ada games. Sebelum Ibu mainkan games Ibu, teman-teman ada yang mau itu nggak? Ada yang punya games yang ingin dimainkan dalam forum ini nggak? Ide. Oke, berarti gamesnya dari Ibu ya. Di sini Ibu Ide. gamesnya itu ada tepuk nyamuk. Jadi, misalnya kayak gini. Intinya gini, kita langsung main aja gimana? Biar lebih seru. Soalnya tuh kita sambil itu. Nanti teman-teman sambil kayak kayak meneliti, melihat clue-nya itu ada di Ibu gitu loh, ada di pertanyaan. Clue-nya ada di pertanyaan, oke? Oke, kita mulai aja ya. Iya, Bu. Berapa Yeah. nyamuk yang Ibu tangkap? 5. Kok bisa 5? Karena saya suka Jadi 5. pertanyaan. Berapa nyamuk yang Ibu tangkap? 5. Oh my god, betul sekali. Oh, kalian pinter-pinter ya ternyata. Ya Allah, Iya Gusti. dong. Bu, aku yang jawab, berarti aku yang pinter. Fironi enggak. Fironi cuma ikut-ikut doang ya. Oke. Ibu Anggi, ada games lagi nih. Tadi berhubung teman-teman udah berhasil menebak gamesnya, Ibu ada games lagi. Gamesnya simple. Gamesnya itu sambung nama hewan. Yeah. Oke. Tapi hewannya hewan yang itu ya, hewan yang berkaki 4. Harus hewan yang berkaki 4. Gimana? Oke. Oke. Jadi nanti semisal ya Ibu bilang kayak kucing, berarti kan terakhirnya G, berarti sebut hewan yang depannya G, yang tapi kakinya 4 begitu. Paham? Paham. Oke. Dimulai dari Ibu dulu ya. Iya, Bu. Apa ya? Kambing. Silakan Mbak Fironi. Saya, Bu. Oh, Mbak Hesti. Oke, baik. Silakan Mbak Hesti. Gajah. Oke, gajah. Mbak Hesti mau nunjuk siapa? Mbak Anggi. Oke, Mbak Anggi silakan. Depannya H. Harimau. Fironi. Oke, silakan Mbak Fironi. Depannya U. 1, 2, 3. Unta. Oke, unta. Unta tuh kakinya berapa? 4. Ya, silakan Mbak Fironi mau nunjuk siapa? Iva. Oke, Mbak Iva, silakan. Depannya A. Five. 4. Halo Mbak Three. Iva. 2.
One, go. Mbak Iva unjuk tempat, Mbak Iva enggak jawab. Iya. Silakan Mbak Iva. Sebut nama hewan yang depannya A. Anggi. Kan harus berkaki 4 nggak, Bu? Iya, harus berkaki 4. Angsa ada 2. Angsa sama ayam aja deh, Bu. Jadi 1-4 ya Mbak. Nggak tahu. Depannya A. Bu, Nggak yang tahu. enaknya dikasih apa, Bu? Yang nggak bisa jawab, Bu. Dikasih. Itu terserah teman-teman. Ini Mbak Iva nggak bisa jawab nih mau diapain. Nyanyi Unjuk balonku belakang. pakai huruf O. Gimana? Nyanyi balonku huruf O. Nyanyi balonku huruf vokalnya diganti O, jadinya bolonku O dolomo Ih, gitu-gitu Bu. Boleh. Tapi harus close up ke muka ya. Iya dong. Maju lagi. Nah, Oke, silakan Mbak Iva. 1, 2. ayo. Bolonku adalah ropo-ropo warnanya. Ojo gunung kalau udah buah isin di pinggir jalan, Mas. Ya, apalagi sambil meluk tiang ya Mbak Iva ya. Oke. Oke, ini teman-teman udah itu ya, udah mulai agak nyantui begitu ya, bersantai, udah mulai agak santai. Banget. Oke. Silakan. Tadi kita juga udah bahas 3 hal ya tentang berpikir positif, mulai dari definisi, manfaat, lalu contoh. Dari teman-teman, silakan untuk menyimpulkan dimulai dari Mbak Vironi. Mungkin ini berai aku ya macet ding. Oke, silakan memberikan kesimpulan dimulai dari Mbak Vironi. Silakan Mbak Vironi. Oke, kesimpulan menurut saya pada pertemuan pagi ini adalah berpikir positif itu adalah suatu gejala, suatu tindakan untuk kita bisa memikirkan semua itu secara positifnya, bukan negatif, bukan jeleknya, tapi kita berpikir bagus dan manfaatnya itu bisa membuat otak kita dan pikiran kita itu istirahat seperti itu, Bu. Oke. Dan contoh berpikir positif juga. Jadi kalau ada teman yang sedang bercanda, bergaul seperti itu, dan kita merasa kata-kata itu tuh menyindir kita, tapi kita jangan langsung berpikiran, oh dia sengaja mau nyindir aku, enggak. Tapi dia itu memang pure sedang jadi kita jangan berpikir negatif. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vironi. Selanjutnya dari Mbak Hesti. Silakan Mbak Hesti. Baik Bu, terima kasih. Iya. Untuk kesimpulan saya, berpikir positif itu sendiri, berpikir bahwa semuanya itu akan baik-baik saja, misalkan kayak gitu. Terus contohnya, ketika ada teman yang berkata buruk kepada kita, kita anggap bahwa ya sudah, itu hanya bercandaan, penguat kita, dan hanya untuk lucu-lucuan, begitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Hesti. Selanjutnya Mbak Anggi, silakan. Kesimpulannya yaitu ya kayak yang dikatakan Mbak Vironi sama Mbak Hesti ya. Iya, dikatakan Mbak Vironi sama
bahwasanya kalau berpikir positif itu intinya berpikir yang baik-baik gitu, dan itu manfaatnya itu buat diri sendiri itu baik, kayak kita jadi nggak suudzon sama orang, kita tenang seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Selanjutnya Mbak Iva, silakan. Baik, Bu, menurut saya kesimpulannya yaitu berpikir positif adalah kita berpikir atau menganggap sesuatu itu dari berbagai sudut pandang dan tidak menganggap semua masalah itu berat, dan sikapnya itu seperti kita tidak panikan, dan kalau ada teman yang gimana-gimana itu menjadi orang yang tidak apa-apa selalu. Oke, tidak apa-apa, seperti itu, Bu. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Iva. Oke, baik, yang terakhir silakan untuk Mbak Notulen bisa dibacakan. Ibu. Jadi untuk materi pada kali ini saya menuliskan bahwa pengertian dari berpikir positif tadi yang diucapkan oleh teman-teman, yaitu berpikir pada hal-hal yang baik-baik saja, mempunyai pikiran yang jernih, tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting ataupun tidak kita inginkan. Selanjutnya, melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda dan selalu berhusnuzon ataupun berprasangka baik. Manfaat dari berpikir positif itu sendiri diantaranya seperti menjadi tidak terbebani atau kita menjadi lebih enteng, terus memandang segala sesuatu secara ringan, terus menjadi lebih tenang dan jadi lebih damai seperti itu. Selanjutnya, untuk contoh dari berpikir positif diantaranya seperti menjadi tidak panikan, terus tidak langsung menjudge orang, selanjutnya tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sepele, dan ketika diejek menganggap bahwa itu bercanda atau tidak terlalu mengambil hati omongan orang lain, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Melia, Mbak Eba untuk hasil notulensinya. Oke, baik. Ini waktunya udah hampir habis ya teman-teman. Tadi kan kita sepakatnya 30 menit begitu. Kira-kira teman-teman mau melakukan kegiatan BKP lanjutan lagi kapan nih? Jadi yang Minggu sama, depan, Bu. waktu yang sama. Minggu depan boleh. Oke, Soalnya seru nih, Bu. Seru banget. oke. Berarti itu ya, minggu depan di hari yang sama, di waktunya yang sama juga nggak atau mau ganti jam? Boleh, Bu, kalau waktunya mau sama. Oke, di waktu Sama yang aja, sama Bu. dan di Zoom lagi seperti ini. Iya, Iya, Bu. iya. Oke, baik. Oke, berarti kegiatan lanjutan BKP ini nanti akan kita laksanakan lagi di waktu yang sama, di hari yang sama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama di Zoom ini ya, begitu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya, untuk teman-teman semuanya, Mbak Anggi, Mbak Melia, Mbak Vironi, Mbak Hesti, Mbak Iva, atas kesukarelaannya untuk mengikuti kegiatan BKP dari awal sampai akhir ini. Ibu ucapkan terima kasih, dan kalian hebat-hebat semuanya, kalian pinter-pinter semuanya, kalian benar-benar aktif di sini begitu. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Dan di awal kan tadi udah Ibu nih yang memimpin doa. Dan ini untuk doa penutupnya silakan dari teman-teman. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya boleh. Oke, silakan Mbak Anggi. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok di Stop pagi guys, hari. stop. Aku lali pesan kesan. Oe. Oh iya. Ya wes, Oke. kok digabung, disambung. Oke, gini. Oke, itu ya, itu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, Ibu mau dong kalian mengungkapkan pesan kesan kalian dulu.
silakan siapa yang mau mengungkapkan pesan kesannya? Saya. Saya, Bu. Tadi Mbak Anggi dulu ya? Oke, silakan Mbak Anggi. Iya. Aduh, ternyata ngantuk ya, Bu. Iya. Pesan dan pesan. Seneng ya bisa mengikuti BKP pada kali ini, jadi tahu BKP itu apa. Seneng juga bisa lihat mbak-mbak, jadi lihat dan juga kenal Mbak Erba, Mbak Iva, Mbak Hesti, dan juga Mbak Fironi pastinya yang dari awal sampai akhir excited banget buat mengikuti BKP pada kali ini gitu. Sarannya sih untuk pertemuan kedepannya tuh kita bahas yang lebih good lagi. Oke, Oke, saya baik. kira seperti itu saja. Makasih Bu. Terima kasih kembali Mbak Anggi. Silakan selanjutnya siapa yang bersedia untuk menyampaikan pesan kesannya? Pulo. Oke, silakan Mbak Fironi. Ya. Kesan saya itu senang Bu, saya bisa mendapat teman baru, terutama teman-teman yang dari Semarang, dari Batang, dari Pekalongan, dari Pemalang, teman-teman yang di UB yang awalnya terus nggak tahu, oh ternyata di UB ada orang-orang seperti itu, seasini gitu ya. Jadi saya jadi lebih banyak kenal, dan pesan saya sering-sering bedain kegiatan seperti ini. Begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Fironi. Oke, selanjutnya terakhir untuk menyampaikan pesan-kesan, siapa yang bersedia? Ayo Bu. Oke, silakan Mbak Eba, Mbak Melia. Sama kayak Mbak Anggi sama Mbak Fironi ya. Saya senang mengikuti kegiatan ini karena bisa menambah teman, terus juga bisa saling mengerti pendapat dari mereka. Terus pesannya sering-sering buat kegiatan seperti ini Bu, seru. Oke, terima kasih Mbak Melia Erba. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan BKP kali ini, dan ini juga Ya, Bu. waktunya juga sudah hampir habis begitu. Silakan yang mau memimpin doa untuk penutup. Saya Bu, saya. Oke, Mbak Anggi silakan. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak Anggi. Oke, terima kasih juga untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya, Mbak Melia, Mbak Fironi, Mbak Hesti, dan Mbak Iva. Semoga kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa juga kalian untuk kalau mau kemana-mana selalu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer gitu-gitu. Oke, Ibu rasa cukup. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu, Ibu. Ya, Kamsahamnida. Thank you. Suwun. sekian pelaksanaan bimbingan kelompok dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perlakuan atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.